Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Bintang Ramadan dengan NIM 23020200004. Saya dari kelas PBA 4B. Saya di sini akan menjelaskan sedikit teori dan praktek mengenai landasan teoritis pembelajaran bahasa Arab. Mari kita simak video berikut ini. Pembelajaran merupakan suatu upaya untuk menciptakan kondisi bagi terciptanya kegiatan belajar yang memungkinkan siswa memperoleh pengalaman belajar yang memadai. Sedangkan pengertian bahasa Arab menurut Syekh Mustafa Al-Ghulayaini, bahasa Arab adalah kalimat yang digunakan bangsa Arab untuk mengutarakan maksud atau tujuan mereka. Mata pelajaran bahasa Arab merupakan suatu mata pelajaran yang diarahkan untuk mendorong, membimbing, mengembangkan, dan membina kemampuan serta menumbuhkan sikap positif terhadap bahasa Arab, baik reseptif maupun produktif. Apakah yang dimaksud dengan kemampuan reseptif dan produktif itu? Kemampuan reseptif adalah kemampuan untuk memahami pembicaraan orang lain dan memahami bacaan. Sedangkan kemampuan produktif adalah kemampuan menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi, baik secara lisan maupun tulisan. Landasan teori pada pembelajaran bahasa Arab ada 4 teori. Yang pertama adalah teori behavioristik, yang kedua adalah teori kognitif, yang ketiga adalah teori konstruktivistik, dan yang keempat adalah teori humanistik. Mari kita bahas satu persatu teori tersebut. Yang pertama adalah teori behavioristik. Teori behavioristik sangat cocok digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab. Karena apa? Karena teori tersebut adalah teori pembiasaan, di mana berbahasa itu sendiri merupakan proses pembentukan kebiasaan. Terdapat 5 tahap dalam teori behavioristik. Yang pertama adalah trial and error. Trial and error adalah tahap di mana kita mencoba sesuatu yang baru, kemudian mengamati apakah berhasil atau tidak. Apabila tidak berhasil, kita menggunakan metode yang lain yang baru. Kemudian yang kedua adalah tahap mengingat-ingat. Kemudian yang ketiga adalah tahap menirukan. Yang keempat adalah tahap mengasosiasikan atau tahap di mana kita mengkaitkan sesuatu pada orang lain atau barang lain. Kemudian yang kelima adalah tahap menganalogikan, di mana kita mencoba sesuatu yang baru yang sudah ada dalam contoh. Kemudian yang kedua adalah teori kognitif. Teori kognitif adalah teori pembelajaran yang memfokuskan pada proses belajar, berupa proses pencarian informasi, pengingatan, pengelolaan belajar, dan pemecahan masalah. Menurut teori belajar kognitif, pengajar atau guru bahasa Arab harus berusaha mengusahakan agar pengetahuan siswanya tentang bahasa Arab itu utuh, tidak terpisah-pisah. Artinya, pengetahuan bahasa Arab satu terkait dengan pengetahuan bahasa Arab yang lain. Kemudian yang ketiga adalah teori konstruktivistik. Teori konstruktivistik adalah teori pembelajaran di mana siswa dituntut untuk berpikir, memahami, mengingat, memiliki kemahiran sosial, dan mempunyai motivasi untuk terus belajar untuk memperoleh pengetahuan yang baru. Kemudian yang keempat atau yang terakhir adalah teori humanistik. Teori humanistik adalah teori pembelajaran di mana siswa dituntut untuk aktif agar lambat laun mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya, di mana di dalam teori ini suasana saling menghargai satu sama lain itu sangat diperlukan, sehingga kebebasan berpendapat dan kebebasan mengungkapkan gagasan dalam belajar mampu tercipta. Di dalam teori ini, guru menerima siswa apa adanya dan memahami jalan pikiran siswa. Dalam pembelajaran bahasa Arab ditekankan pada 4 aspek, yaitu menyimak atau istimak, berbicara atau kalam, membaca atau qiraah, dan menulis atau kitabah. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah istimak atau menyimak. Peserta didik dibiasakan untuk menyimak atau mendengarkan berbagai dialog atau percakapan yang menggunakan bahasa Arab, baik dari media cetak maupun media elektronik, seperti siaran berita berbahasa Arab, kaset pembelajaran berbahasa Arab, atau mungkin sekali-kali peserta didik diajak untuk menonton film-film kartun lucu yang menggunakan bahasa Arab. Di samping untuk menghibur mereka, juga secara tidak sadar, hal ini merupakan media pembelajaran yang menarik untuk mereka. Ini adalah contoh yang dapat kita praktekkan untuk melatih
kemampuan istimak para peserta didik kita. Kita menyediakan teks berbahasa Arab, kemudian kita membaca teks tersebut dan peserta didik dituntut untuk mendengarkan apa yang sedang kita baca. Kemudian yang kedua adalah kalam atau berbicara. Untuk melatih kemampuan kalam peserta didik, kita harus melatih mereka agar mereka terbiasa menggunakan bahasa Arab dalam percakapan sehari-hari. Dalam hal ini, guru dituntut untuk menciptakan suasana kelas yang dapat membangun keberanian para peserta didik agar mereka mau mencoba melatih kemampuan kalam mereka. Ini adalah contoh yang dapat kita praktekkan agar melatih kemampuan kalam peserta didik kita. Cara kerjanya adalah kita menggunakan bahasa Arab dalam percakapan sehari-hari dengan harapan lama-kelamaan para peserta didik mampu menggunakan bahasa Arab dalam kehidupan sehari-hari. Sedikit demi sedikit tidak apa-apa, insya Allah lama-lama akan terbiasa. Kemudian yang ketiga adalah qiraah atau membaca. Qiraah erat kaitannya dalam penguasaan kosakata. Dalam hal ini, guru dituntut untuk mengaitkan kosakata dalam situasi dan konteks yang sudah dikenal para peserta didik. Ini adalah contoh yang dapat kita praktekkan untuk melatih kemampuan qiraah para peserta didik kita. Cara kerjanya adalah kita menyediakan paragraf dalam bahasa Arab. Kemudian kita menyuruh peserta didik untuk membacakan teks tersebut. Dengan harapan lama-kelamaan peserta didik mampu menguasai mufradat atau kosakata yang ada pada paragraf tersebut. Kemudian yang keempat adalah kitabah atau menulis. Untuk melatih kemampuan kitabah para peserta didik kita, penguasaan pemahaman para peserta didik tentang struktur bahasa Arab jelas tidak boleh diabaikan. Maka dari itu, pemahaman peserta didik mengenai struktur penguasaan bahasa Arab, kita harus memperkenalkan terlebih dahulu ilmu nahwu kepada mereka. Ini adalah contoh yang dapat kita praktekkan untuk melatih kemampuan kitabah para peserta didik kita. Cara kerjanya adalah kita menyediakan gambar yang berisi kegiatan kita sehari-hari. Kemudian kita menyuruh peserta didik untuk menulis apa bahasa Arab dari gambar tersebut. Demikian tadi adalah teori dan praktek tentang landasan teoritis pembelajaran bahasa Arab. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.